Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rida. NPM saya 2310010267. Saya dari kelas 1B reguler Banjarbaru di Uniska. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan kata dalam sistem informasi. Presentasi ini membahas tentang apa itu pengolahan kata dalam sistem informasi, pengertian pengolahan kata, tujuan pengolahan kata dalam sistem informasi, serta teknik dan algoritma pengolahan kata dalam sistem informasi. Di sini yang pertama ada pengertian pengolahan kata. Di sini ada 3 pengertian pengolahan kata. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada fungsi, dan yang ketiga ada contoh aplikasi. Yang pertama, definisi. Pengolahan kata adalah suatu proses pengolahan teks yang bertujuan untuk mengidentifikasi kata-kata yang terkandung dalam teks serta menghasilkan informasi-informasi tambahan. Yang kedua, fungsi. Pengolahan kata dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih tepat, mudah dipahami, serta rangkuman dari dokumen atau teks yang ada untuk membantu pengambilan keputusan. Yang ketiga ada contoh aplikasi. Contoh aplikasi pengolahan kata yang populer antara lain ada Microsoft Word, ada LibreOffice Writer, dan ada Google Docs. Selanjutnya di sini ada tujuan pengolahan kata dalam sistem informasi. Di sini ada 3 tujuan. Yang pertama ada mempermudah analisis teks, yang kedua meningkatkan efisiensi kerja, dan yang ketiga meningkatkan kualitas informasi. Yang pertama, mempermudah analisis teks. Dengan melakukan pengolahan kata, informasi yang terkandung dalam dokumen dapat dianalisis secara lebih mudah dan lebih efektif. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kerja. Pengolahan kata memungkinkan dokumen lebih mudah dikelola dan diakses sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja pada sistem informasi yang memerlukan akses dokumen secara cepat dan efektif. Yang ketiga, meningkatkan kualitas informasi. Pengolahan kata dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat, tepat waktu, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Dan yang selanjutnya ada proses pengolahan kata secara umum. Yang pertama ada tokenisasi, yang kedua ada stop word removal, yang ketiga ada stemming. Yang pertama, tokenisasi. Tokenisasi adalah proses pengolahan kata secara umum untuk memisahkan setiap kata dalam dokumen. Yang kedua, stop word removal. Stop word removal adalah proses pengolahan kata secara umum untuk menghapus kata-kata yang umum digunakan dalam bahasa tetapi tidak memiliki nilai informasi yang lebih tinggi, seperti dan, seperti atau, dan seperti yang. Yang ketiga ada stemming. Stemming adalah proses pengolahan kata secara umum untuk menghilangkan imbuhan kata sehingga hanya menyisakan kata dasarnya. Selanjutnya ada tahapan proses pengolahan kata. Di sini ada 4 tahapan, yaitu ada pre-processing, ada representation, ada classification, dan ada clustering. Yang pertama, pre-processing. Pre-processing adalah pembersihan, memotong atau tokenisasi serta penghapusan stop word dalam dokumen. Yang kedua ada representation. Representation adalah mewakili dokumen berupa vektor-vektor pembobotan dari tiap kata atau karakter yang ada dalam dokumen. Yang ketiga ada classification. Classification adalah penentuan kategori dalam dokumen berdasarkan kecocokan dengan kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat ada clustering. Clustering adalah pengelompokan dokumen yang memiliki karakteristik sama berdasarkan kemiripan atas dokumen yang sudah ada. Dan selanjutnya ada teknik dan algoritma pengolahan kata. Di sini ada 3 teknik dan algoritma dalam pengolahan kata. Yang pertama ada machine learning.
Yang kedua ada topic modeling. Yang ketiga ada word embedding. Yang pertama, machine learning. Machine learning adalah algoritma klasifikasi seperti Naive Bayes, support vector machine, K-nervous neighbor, dan decision tree. Yang kedua, topic modeling. Topic modeling adalah algoritma seperti latent directed allocation atau LDA untuk mengidentifikasi topik utama dalam dokumen. Yang ketiga ada word embedding. Metode word 2 back dan globe bertujuan untuk menghasilkan representasi kode dalam bentuk vektor. Dan selanjutnya ada output dan input dalam pengolahan kata sistem informasi. Output di sini ada 3, yaitu hasil tokenisasi, stopword, removal, dan stemming. Yang kedua ada vektor dengan bobot yang telah digunakan membandingkan kemiripan dokumen. Dan yang ketiga ada kategori atau kelompok dokumen. Dan input di sini terbagi menjadi 3 juga. Ada yang pertama ada dokumen yang akan diulah. Yang kedua ada syarat atau kaidah klasifikasi dokumen. Yang ketiga ada tools atau aplikasi pengolahan kata. Selanjutnya di sini ada contoh penerapan kata dalam sistem informasi. Di sini ada 3, yaitu ada analisis sentimen, ada pencarian informasi, dan clustering berita. Analisis sentimen. Analisis sentimen adalah untuk menganalisis sentimen dari hasil wawancara atau survei untuk menentukan apakah ada keluhan terhadap sebuah produk. Yang kedua ada pencarian informasi. Pencarian informasi adalah mencari informasi yang diinginkan pada database atau internet. Yang ketiga ada clustering berita. Clustering berita adalah membandingkan suatu berita dengan berita lainnya untuk menjelaskan rangkaian peristiwa atau saat kejadian berita tersebut. Dan yang selanjutnya di sini ada keuntungan pengolahan kata dalam sistem informasi. Apa sih keuntungan pengolahan kata dalam sistem informasi itu? Nah, di sini ada 3 keuntungan. Yang pertama ada lebih cepat dan akurat. Dokumen dapat diakses dengan lebih mudah dan cepat, mempercepat pengambilan keputusan. Dan yang kedua, lebih akurat. Pengolahan kata dapat menghapus informasi yang tidak relevan sehingga dokumen yang diperoleh lebih akurat. Dan yang ketiga, ada lebih mudah dikelola. Dokumen yang sudah diolah dapat diatur dan disimpan pada database dalam bentuk yang sama sehingga menghemat waktu dan biaya. Itulah keuntungan pengolahan kata dalam sistem informasi. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dan saran dalam pengolahan sistem informasi. Dan selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Pengolahan kata atau teks dapat membantu memproses informasi dengan lebih cepat dan efisien, meningkatkan akurasi dokumen, dan mempermudah pengaturan dokumen dalam sistem informasi. Saran terkait tema ini adalah untuk menjaga kualitas teks yang diinput dan menggunakan tools yang tepat dalam pengolahan. Dan itulah sedikit penjelasan tentang proses pengolahan kata dalam sistem informasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.